صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Para pecinta ikhwan Sampit yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam video kali ini kita akan menceritakan seorang yang sangat mulia, yaitu kekasih Rasulullah SAW sekaligus anak beliau yang bernama Siti Fatimah Batul Az-Zahra radhiyallahu anha. Siti Fatimah Az-Zahra merupakan putri bungsu Rasulullah SAW dengan ibunya yaitu Siti Khadijah. Ia lahir di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir, 5 tahun sebelum Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul. Pikirnya hidup harus ia rasakan ketika masih belia. Di awal kenabian Nabi Rasulullah SAW, keluarganya harus menerima caci maki dan perundungan dari kaum Quraisy. Selain itu, ibunya Siti Khadijah radhiyallahu anha wafat ketika Fatimah masih anak-anak. Meski demikian, pahitnya hidup yang harus ia alami tidak menjadikan Fatimah sosok yang lemah dan pendendam. Nabi Muhammad SAW membimbing Fatimah hingga ia dapat meneladani akhlak dan ilmu yang diberikan. Hasilnya, Fatimah Al-Zahra menjadi sosok yang tegar dan bersahaja, yang menjadikannya sebagai panutan bagi perempuan seluruh umat Islam. Berikut adalah beberapa kisah teladan Fatimah Az-Zahra yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran untuk kita semua. Kaum pecinta Ikhwanul Sampit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu Fatimah Az-Zahra binti Rasulullah SAW tak gentar saat menemani Rasulullah. Di usia belia, Fatimah dihadapkan pada kenyataan bahwa ayahnya mengemban tugas berat sebagai Rasulullah SAW. Setelah Khadijah meninggal, Fatimah dengan setia mendampingi ayahnya untuk menggantikan peran ibunya. Itulah sebabnya ia terkenal dengan sebutan Ummu Abiha atau anak yang menjadi seperti ibu bagi ayahnya. Di awal kenabian saat Rasulullah SAW menunaikan ibadah di depan Ka'bah, ia diganggu oleh sekumpulan orang Quraisy ketika Nabi SAW bersujud. Orang-orang itu menumpahkan kotoran unta di punggungnya. Fatimah yang saat itu masih kecil segera berlari menuju ayahnya. Tanpa rasa takut, ia menghardik orang Quraisy yang mengganggu ayahnya. Tidak berhenti sampai di situ, Fatimah juga terjun ke medan perang, termasuk saat perang Uhud. Ia membantu kaum muslimin dengan mempersiapkan logistik, menyediakan air minum, serta merawat yang terluka. Kaum muslimin, pecinta Ikhwanus Sampit yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak luput dari itu pula, kedermawanan Fatimah Az-Zahra tidak diragukan lagi. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ia wujudkan dengan perilakunya yang sehari-hari terhadap sesama manusia. Fatimah bahkan pernah menyedekahkan kalung hadiah pernikahan dari Ali bin Abi Thalib kepada seorang musafir. Suatu hari, seorang musafir menemui Rasulullah SAW di sebuah masjid. Musafir itu meminta belas kasih Rasulullah karena bekal makanan dan seluruh hartanya telah habis. Namun saat itu Rasulullah tidak memiliki makanan dan barang-barang yang bisa diberikan kepada si musafir. Rasulullah SAW kemudian menyuruhnya untuk pergi ke rumahnya dengan maksud menemui Fatimah putrinya. Berkata Rasulullah, pergilah ke tempat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dia lebih mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri. Itulah Fatimah putriku. Si musafir pun menemui Fatimah. Sayangnya, Fatimah saat itu tidak memiliki makanan dan uang untuk diberikan kepada si musafir. Fatimah Az-Zahra kemudian ingat ia memiliki kalung hadiah pernikahan dari sang suami.
Dengan ikhlas, Fatimah menyedekahkan kalung tersebut. Setelah menerima kalung dari Fatimah, musyafir tersebut menemui Rasulullah dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Rasulullah pun sangat bangga kepada Fatimah. Saat itu, salah satu sahabat Nabi, Ammar bin Yasir, turut mendengar cerita si musafir. Tanpa ragu, ia membeli kalung tersebut seharga 20 dinar, ditambah sebuah pakaian dan seekor unta. Alih-alih menyimpannya, Ammar malah mengutus budaknya Asyam untuk memberikan kalung tersebut kepada Fatimah. Ammar berkata, "Pergilah engkau menghadap Rasulullah dan katakan, aku menghadiahkan kalung ini dan juga engkau kepadanya. Jadi mulai hari ini kamu bukan budakku lagi, tetapi budaknya Rasulullah SAW." Fatimah sangat bahagia ketika menerima kalungnya kembali, meski Ammar telah berpesan bahwa Asyam akan menjadi budaknya Rasulullah SAW. Fatimah malah membebaskannya sebagai manusia yang merdeka. Dijuluki Az-Zahra atau yang bersinar wajahnya. Gelar inilah yang sering kita dengar, yang sering kita lihat di buku-buku, di kitab-kitab yang telah dituliskan oleh para ulama. Gelar yang sangat mulia diberikan kepada Fatimah Az-Zahra. Nama Az-Zahra yang dimiliki Fatimah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya putriku Fatimah adalah penghulu kaum perempuan dari awal hingga akhir zaman. Fatimah adalah bidadari berwujud manusia yang kapanpun mendirikan sholat di hadapan Tuhannya, sinarnya menyinari langit bagi para malaikat, seperti bintang-bintang menyinari manusia di bumi." Faktanya, Az-Zahra bukanlah salah satunya gelar yang dimiliki oleh Fatimah. Abu Abdullah berkata, Fatimah memiliki 9 nama di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Fatimah Asy-Siddiqah, wanita yang terpercaya; Al-Mubarakah, wanita yang selalu kelimpahan berkah; At-Tahirah, wanita yang suci; Az-Zakkiyah, wanita yang senantiasa menjaga kesucian; Ar-Radiyah, ridho atas apa saja yang telah ditetapkan; Al-Mardiyah, orang yang diridhoi; Al-Muhaditsah, wanita yang menggunakan kata yang cermat; dan Az-Zahra, yang berkilauan. Dijanjikan masuk surga. Inilah beberapa kelebihan yang didapatkan oleh Fatimah Az-Zahra. Fatimah Az-Zahra wafat di usia yang terbilang masih muda, yakni 29 tahun. Ia dimakamkan pada Kamis 20 Ramadan di pemakaman Jannat Al-Baqi atas ketaatan dan kebaikan semasa hidupnya. Fatimah Az-Zahra telah dijanjikan akan masuk surga, sebagaimana telah diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim. Pemuka wanita ahli surga ada tempat Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan cerita yang singkat ini menambah keimanan kita kepada Ummul Mukminin, yaitu Siti Fatimah Al-Batul Az-Zahra, dan mudah-mudahan Allah limpahkan rahmat kepada kita semua, bagi yang membaca maupun yang mendengarnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.